Selamat sore, sebelumnya perkenalkan saya Reni Afridan. Saya Fikidian Satrio. Kami akan mewawancarai untuk tugas akhir UAS Pendidikan Pancasila. Di sini kita bersama Mas Omar. Mas Omar sebagai pelaku usaha ya di bidang apa? Saya sudah 14. Yang mulai Mas ya pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin sebagai seorang pelaku usaha di bidang barber, pandangan Masnya terkait menjaga dan merawat Pancasila itu seperti apa? Kalau menurut saya cukup penting sih. Untuk kerangka nilai-nilai Pancasila itu sangat penting. Apalagi kita bekerja dengan banyak orang dari berbagai suku juga, agama juga. Jadi kita tinggal memilih-milih lah obrolan yang pas untuk setiap orang. Seperti apa menyinggung perasaan orang yang kita layani. Kita ya kalau bisa memberikan hasil dan kenyamanan serta treatment yang maksimal lah bagi yang makan. Berarti intinya nggak ngebeda-bedain siapapun yang karena kita ada yang lain Mas? Dan misal dari lingkungan kerja sendiri, Kalau utamanya bekerja kerja, kita kan di sini lingkungannya orangnya. Ya kita harus bisa memahami satu sama lain, maka biar komunikasi tetap terjalin dengan sempurna, nggak ada iri atau gimana gitu. Ya kita harus satu sama lain. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, harapan Anda terhadap penerapan Pancasila di lingkungan usaha atau bisnis Anda? Seperti apa itu? Kamu gitu. Pokoknya wis pertanyaan pertama. Yo. Oke. Ya. Bu. Oke Mas, pertanyaan kedua ya. Harapan Anda terhadap penerapan Pancasila di lingkungan usaha atau bisnis Anda sendiri? Kalau menurut saya sih Mas ya, kalau ya namanya orang usaha, kita kan juga bakal punya karyawan juga. Nah itu kalau bisa kita memberikan hak dan kewajiban yang seimbang, biar nggak tumpang tindih gitu atau berat sebelah. Apalagi di Indonesia ini kan, menurut saya kalau generasi Z yang sekarang udah besar ya, kalau dari yang pribadi masing-masing juga itu penting, karena bisa dapat bosan, apalagi kita juga ada orang juga namanya. Lah, kita juga ngerasain itu. Nah, yaitu masalahnya lah, gimana caranya biar kita nggak merugikan orang lain, biar orang lain juga enak sama kita. Saya itu aja. Penting adilah. Kalau untuk pertanyaan ketiga Mas ya, harapan sebagai pelaku usaha terhadap kami sebagai agent of change atau agen perubahan itu apa Mas? Menurut saya biar bisa upgrade lah cara berpikir generasi-generasi dari generasi SDM ya. SDM biar lebih berkembang lagi. Baca. Kalau untuk kayak misalkan dari harapannya untuk generasi yang mau bekerja, Kalau yang mau bekerja tetap lanjutkan. Kalau bisa lebih diupgrade lagi skillnya, buat lagi. Nama itu aja sih, biar banyak duit juga. makasih banyak Mas ya. Ya, sama-sama. Di sini saya bersama
sama Mas Aldi ingin menanyakan perihal Pancasila dari segi pekerja. Untuk pertanyaan pertama, perlukah menurut Anda bagi seluruh pekerja buruh untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila? Karena bisa membuat lingkungan nyaman, harmonis, terus bisa bikin lingkungan Nyaman gitu ya? ya. Terus kalau dari Anda sendiri, bagaimana cara Anda menerapkan nilai Pancasila di lingkungan kerja Anda? Ya saling bantu membantu antar pekerja lain dan saling support lah. Terus kalau komunikasi gitu Ya dan juga biar lebih enak. ya. Terus kayak misalkan ada nggak sih kendala di dalam lingkungan kerja Anda dalam bidang Pancasila ini? Ya kayak itu sedikit kan ya masih namanya kerja. Terus pertanyaan kedua, Untuk pertanyaan kedua, ada apa harapan Masnya terhadap penerapan Pancasila yang ada di lingkungan Mas bekerja? Ya harapan saya sih agar semua pekerja bisa menerapkan apa, menerapkan nilai-nilai Pancasila itu di pekerjaannya masing-masing dan bisa membuat nyaman lingkungan kerjanya semua. Menyenangkan juga. Ya, untuk yang pertanyaan ketiga, harapan Anda kepada kami sebagai agent of change atau agen perubahan. harapan saya semoga depannya semoga ya, depannya semoga teman-teman bisa berubah pola pikir masyarakat Ya, ya, ya. dan bisa membuat lebih maju lah mereka nyaman. Di samping saya ada Mas, kita boleh tanya-tanyakan perihal apa Pancasila dalam kehidupannya Mas sendiri. untuk yang pertama saya ingin menanyakan terkait sebagai seorang yang belum bekerja, bagaimana cara menjaga dan merawat Pancasila menjadi positif. Kalau aku sih pertama mempelajari dan memahami apa itu Pancasila. Kalau yang kedua kita kayak mempraktikkannya keseharian ke dalam lingkungan juga terus kita di dalam kegiatan sosial kayak Iya. Berarti yang di apa lingkungan sekitar Masnya sendiri gitu ya. Ada lagi? menghindari tindakan dan dengan bertengkar Ya. Ya, untuk pertanyaan kedua, bagaimana harapan Anda terhadap keadaan yang Anda alami saat ini? ya harapan saya sih apa ya, masyarakat tidak dipersulit kayak lowongan-lowongan sekarang banyak gitu Ya, tapi syaratnya kayak aneh-aneh gitu Mas aneh-aneh, ya. terus ini harus ini Iya, ya. juga umur juga terus pengalaman Iya. Iya. ya Selain hal itu ada Mas? orang dalam
kan banyak tuh lowongan-lowongan yang langsung cepat masuknya gitu ya. Iya. Kayak orang dalam dia ya benar. Jadi kayak misalkan kita yang nggak kenal siapa-siapa, jadi untuk masuk ke sana itu jadi susah. Kalau untuk yang lain, Mungkin ketika di makinnya ya di dalam lingkungan kerja, biasanya ada nggak sih ya? iya banyak sih Mas. Kalau bisa bilangnya soalnya nggak enak kalau kita bekerja terus kita Iya benar. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Masnya. Jadi apa harapan Masnya terhadap kami sebagai agent objek atau agen perubahan? harapan saya sih agar generasi sekarang bisa merealisasikan apa yang diminta oleh generasi sebelumnya dan bisa memperbaiki sosial data ini. Jadi kayak tatanannya yang saat ini sedang dijalankan itu menurut saya kayak terlalu pusing, terlalu ribet gitu. Betul dong. Oke Mas, terima kasih atas waktunya yang sudah kita ganggu. Kami terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih.